Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Hi millennials, Assalamualaikum and welcome back to your online TOEFL class at Millennial Academy. Today, Mr. Henda is so glad to announce that we've just completed the listening part A section of the TOEFL test, and then today we're going to be moving on the other part. Okay, so if you still remember, in the first part of this course, we talked about the structure. Jadi bagian pertama dari kursus ini kemarin kita bicara tentang structure. So we basically discussed a couple of grammar items covering number 1 to 15. Jadi kemarin structure yang kita bahas itu berkaitan dengan nomor 1 sampai nomor 15 untuk melengkapi kalimat-kalimat secara grammatical. Okay, yang benar secara grammatical. And then today we move on to written expression. Okay. Jadi pada dasarnya ini adalah bagian yang sama dengan structure. Ini bagian yang tersambung dengan structure. Written expression itu sendiri sama dengan structure, bicara tentang grammar, but di sini nomor 16 sampai nomor 40. So seperti yang sudah sampaikan di awal, bagian structure dan written expression ini dikerjakan dalam waktu dalam waktu 25 menit. Oke, 25 menit dan ada 40 nomor. Oke, langsung saja kita lihat. Saya berikan contoh soal daripada written expression. Jadi modelnya kira-kira seperti ini ya teman-teman sekalian. Jadi akan ada sebuah kalimat yang diberikan. Kemudian tugas kita di sini bukan lagi melengkapi kalimat yang rumpang atau you need to fill in the gap with the correct sentence or the correct word or phrase and so on. But in this section we're going to find an error. Okay, kita akan menemukan error. Jadi menemukan kesalahan daripada sebuah kalimat. Akan ada opsi A, B, ya, C or D. Jadi biasa kesalahannya hanya berupa kata-kata saja ya, seperti kalimat ini. Music, dramatic, and art contribute to the culture of any community. Nah, langsung saja saya berikan beberapa strategi. So these are some of the tactics or strategies that you need to know in order to be successful on the TOEFL test. Yang pertama adalah skim each sentence looking for obvious errors. Jadi yang tindakan yang paling pertama kita lakukan ketika mengerjakan soal written expression adalah kita langsung membaca kalimat secara keseluruhan. So you skim the sentence, langsung baca cepat kalimatnya, dan biasanya if you have a good sense of grammar, kalau Anda punya kemampuan grammar yang cukup baik, biasanya kita bisa langsung deteksi kesalahannya. Kalau kita baca akan terdengar atau akan terasa sedikit aneh pada bagian-bagian tertentu karena memang itulah errornya ya. Saya pribadi ketika membaca kalimat ini, saya langsung merasa aneh di pilihan A ya. Music, dramatic, saya langsung pilih A. Kenapa? Karena saya bisa merasakan bahwa A itu tidak benar secara grammar. But just in case, kalau misalnya if you haven't found the error, setelah membaca keseluruhan Anda belum merasakan kira-kira jawaban mana yang salah, bagian mana yang salah, yang keliru, so you need to read the sentence again. Baca kalimatnya sekali lagi, and this time you need to do it more carefully. Dibaca secara lebih hati-hati, and then concentrate on the underlined part. Kali ini kita akan konsentrasi pada bagian khusus, bagian-bagian yang digaris bawahi. Jadi setelah tadi baca keseluruhan, kemudian you don't find the answer, you need to read the sentence once again, but concentrate on the underlined parts. Misalnya music, konsentrasi pada dramatic, art, the culture, and any. Jadi kita lihat kira-kira, lihat kalimat, kata-kata yang muncul sebelumnya, kata-kata yang muncul setelahnya, apakah sudah apakah sudah cocok secara grammar, dan biasanya kita di situ bisa langsung menemukan yang mana yang keliru. Biasanya melibatkan word form. Ini kesalahan yang paling sering sekali muncul di written expression biasanya adalah word form, bentuk kata. Biasanya seharusnya kata benda diberikan kata sifat, seperti kasus ini ya. Music itu adalah kata benda, sedangkan art juga kata benda. Dramatic adalah kata sifat. Dari sekilas kita bisa baca music, dramatic, and art. Ini sudah ada kejanggalan. Kenapa? Karena
Ini merupakan subjek, rangkaian subjek, ini noun, ini juga noun. Kenapa tiba-tiba di tengah di sini ada adjective? Jadi ada word form, ada bentuk kata yang keliru. Seharusnya di sini music drama. Harus drama saja, bukan dramatic. Itu word form. Ini jenis kesalahan yang paling sering muncul di written expression. Jadi you need to be particularly aware of this type of error. Ya, word form. Ada juga namanya word choice, pemilihan katanya biasanya kurang tepat, ada yang tidak parallel, ya, parallelism, ada verbsnya yang tidak cocok dengan subjek, ada pronounsnya yang tidak tepat, ada menggunakan kata benda yang tidak tepat, seharusnya singular tapi dia pakai plural atau sebaliknya, ya. Jadi singular, plural nouns, and some other items that we will discuss in this particular part. Okay. Kemudian, just in case, again, kalau ternyata masih belum bisa menemukan kesalahannya, cara yang bisa dilakukan adalah try eliminating options that seem to be correct. Misalnya ini ada A, B, C, D, ya kita lihat di sini A, B, C, D. Misalnya saya berpikir bahwa C dan D ini sudah kemungkinan besar benar, ya. Mungkin saya yakin 90% sekian, ya, 90, sekian persen saya yakin C dan D sudah benar. Berarti kita tinggal memilih antara A atau B. Biasanya seperti itu, ya. Jadi eliminasi dua jawaban yang menurut Anda sudah sangat tepat atau kemungkinan besar benar, sehingga tersisa dua pilihan yang kita mempersempit pilihan kita. Jadi sudah mengeliminasi C dan D, kita tinggal pilih antara A or B. And if you're not sure, you don't know, you don't have any clues what's going on, ya, betul-betul tidak ada lagi ide, just guess, ya, tebak A atau B. Karena you should not leave any question unanswered, ya. Jangan pernah tinggalkan satu pun pertanyaan tidak terjawab. You're not going to be penalized for answering a question incorrectly. Jadi jawab saja, ya. And then the last thing you need to know is if you finish before the time is called. Kalau kamu sudah selesai sebelum waktunya habis, kembali ke nomor yang tadi, nomor-nomor yang kamu tidak yakin, nomor-nomor yang masih ragu-ragu, yang terasa sulit, pastikan dibaca kembali sekali lagi untuk memastikan bahwa memang itulah jawaban yang paling tepat. Karena biasanya kalau soal kita terlalu lama tinggal di satu soal, biasanya kita kurang fokus, kurang konsentrasi, sehingga kita butuh tinggalkan dulu, nanti sudah lupa kembali, dan biasanya kita akan menemukan hal-hal yang baru karena ya kita sudah berkutat dengan soal-soal lain. Jadi soal ini terasa segar lagi, and yeah, we hope you can find the error at the second attempt. Oke, so itu adalah strategi-strategi yang teman-teman butuh perhatikan ketika mengerjakan soal written expression. So this is the first video. I'm just going to introduce, that's what I'm doing. I'm introducing the form and the tactics that you need to know for the written expression. And in the second video, we're going to be looking at some strategies or some skills that you need to be aware when doing the written expression. So thank you for watching. Mr. Hinda out. Hi millennials, welcome back. So this is the second video of our first meeting talking about this written expression, and we're going to talk about the subject-verb agreement and covering two specific topics. Okay, so the first one is subject-verb agreement after prepositional phrases. Okay, jadi kita akan bicara tentang kecocokan antara subjek dan verb setelah frase yang mengandung preposisi, dan yang kedua kita akan berbicara soal subject-verb agreement after expressions of quantity, ya, ekspresi yang menunjukkan jumlah atau kuantitas. Jadi ini adalah dua topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. And then ya masih berkait dengan subject-verb agreement. Mungkin modelnya saja yang berbeda, ya. Kalau di structure kemarin kita sudah bahas subject-verb agreement dalam melengkapi kalimat yang tidak lengkap. Kali ini kita bicara soal subject-verb agreement dalam menemukan error di dalam sebuah kalimat. Okay, so without any further ado, let's just begin with this one. Okay, I'm going to give you two sentences. Di sini ada dua kalimat yang teman-teman butuh
Lihat, jadi ini berkaitan dengan prepositional phrase. Ingat kemarin, prepositional phrase adalah frase yang mengandung kata kata preposisi ya, seperti ini. Di sini ada to, ini adalah preposisi, kemudian ada the doors. Di sini ada to, kemudian preposisi, di sini ada the door. Kemarin ada kata preposisi itu banyak banget ya. Ada on, ada in, ada at, ada to, ada with, ya, ada for, ada during, before, after, and etc. ya, and so on. Banyak sekali preposisi yang kita sudah bicarakan juga di pertemuan-pertemuan awal ketika membahas structure. So we're not going to go over all of the prepositions, of course. It's going to waste a lot of time. And let's just look at these two sentences. The key to the doors are in the drawer. Nah, perhatikan di sini saya hitamkan dua kata, ada are, di sini ada is, karena mereka adalah verb daripada kalimat kita. Nah, perhatikan, kalau kita baca sekilas mungkin sudah benar kalimat pertama dan kedua ya. The key to the doors are in the drawer. Nah, kalau sekilas mungkin benar, tapi ketika kita analisa lebih dalam lagi, no, the sentence is wrong. Perhatikan, kenapa kalimat pertama salah? Karena the key adalah subjek daripada kalimat, sedangkan to the doors adalah prepositional phrase, preposisi yang mengandung kata preposisi. Frase yang mengandung kata preposisi. Jadi, verb ini tidak dicocokkan dengan ini, dengan the doors. Mentang-mentang di sini ada kata the doors, jamak, ya plural, langsung ditempatkan di sini verb are yang sudah cocok dengan the doors. Akan tetapi, to the doors is not the subject, tapi subjeknya adalah the key. Jadi harusnya the key dicocokkan dengan verb di sini, bukan are, tapi menjadi is. It's singular. So the key to the doors is the drawer. Ingat, kemarin the prepositional phrase atau preposisi, frase preposisi tidak akan pernah menjadi subjek dari sebuah kalimat. Nah, the same thing or the same error applies to the second sentence. Karena di sini ada is, mungkin terkecoh dengan kata the door. The door adalah singular dan cocok dengan is, juga singular. The problem is, the door bukan subjek, karena di depannya ada kata to. Jadi to the door juga di sini hanyalah prepositional phrase, sedangkan subjeknya adalah the keys, kunci-kunci. Plural ya, banyak, sehingga di sini verbnya harusnya bukan is, tapi kita pakai are. The keys to the door are in the drawer. Ya, kunci-kunci dari pintu itu ada di laci. Jadi mungkin kesalahan yang lumrah terjadi dan kita terkadang tidak aware, tidak sadar karena biasanya kita cocokkan verbnya dengan kata benda yang muncul sebelumnya. Seperti ini ya, are muncul sebelumnya the doors, is muncul sebelumnya the door. Jadi muncul kata-kata benda yang sebelum kata kerja yang padahal kata benda tersebut bukan subjek, akan tetapi hanyalah prepositional phrase. Okay? Kemudian kita pindah ke slide berikutnya. Di sini ada beberapa contoh-contoh soal yang bisa kita analisa bersama. Perhatikan teman-teman, kalimat yang pertama, the climbers on the sheer face of the mountain need to be rescued. Ya, the climbers, pemanjat, ya, orang-orang yang memanjat on the sheer face of the mountain need to be rescued. Jadi langsung fokus kepada subjek dan verbnya. Ini salah satu kesalahan yang sering muncul di written expression. Fokus dengan subjek dan verb. Pastikan mereka cocok. Nah, adapun ini on the sheer face, ini hanyalah prepositional phrase, ada on di depannya, sama dengan of the mountain. Ini hanyalah prepositional phrase. Kita belajar untuk mengabaikan prepositional phrase. Jadi, the climbers need to be rescued. Apakah sudah cocok? Jawabannya adalah yes. Ya, the climbers adalah plural dan cocok dengan need. Verbnya juga sudah bentuk plural. Kita lanjut ke nomor yang kedua. The interrogation conducted by 3 police officers have lasted for several hours. Nah, interogasi, the interrogation adalah subjek, sedangkan by 3 police officers, meskipun ada kata bendanya, terkesan seperti subjek, but it's not a subject. Ya, because di depannya ada kata by, ada preposisi.
Jadi kita fokus dengan the interrogation dengan have lasted. Apakah sudah cocok? No, yes, ya, no, okay. The interrogation bentuknya singular, sedangkan have lasted adalah bentuk plural. Di sini seharusnya kita pakai has, ya. The interrogation conducted by 3 police officers has lasted for several hours. Jadi kita selalu fokus dengan subjek dan verb. Apakah sudah agreeable or not? Ya, nomor 3. The tenants in the apartment next to mine is giving a party this evening. Nah, the tenants adalah subject. Kemudian is giving adalah verb. Kita pastikan apakah kalimatnya sudah subjek dan verbnya sudah cocok. Ternyata the tenants adalah plural sedangkan is adalah singular. Maka kita butuh ganti is menjadi are. The tenants in the apartment next to mine are giving a party this evening. In the apartment ini hanyalah prepositional phrase bisa kita hilangkan. Next to mine juga sama, hanyalah prepositional phrase bisa juga kita hilangkan. The tenants are giving a party this evening. Kalimatnya menjadi lebih sederhana dan kita bisa langsung mencocokkan antara subject dan verb. Oke, jadi sebenarnya yang paling menantang dari prepositional phrase adalah karena prepositional phrase muncul memisahkan antara subjek dan verb, sehingga seringkali kita menganggap prepositional phrase adalah subject, ya padahal bukan. Oke, kita lihat kalimat berikutnya. The president surrounded by secret service agents is trying to make his way to the podium. Nah, perhatikan ini ada kata by secret service agents. Ini hanyalah prepositional phrase, kita hilangkan saja semuanya ini supaya lebih jelas. Jadi the president yang berfungsi sebagai subject is agreeable with is trying. Ini sudah cocok ya. Presiden satu orang singular dan is juga untuk satu orang singular. Ini sudah cocok. The buildings destroyed during the fire are being rebuilt at the taxpayers' expense. Perhatikan, the buildings adalah subjek, sedangkan destroyed during adalah preposisi, berarti during the fire adalah prepositional phrase yang butuh kita hilangkan. Ya, ini adalah verbnya are being. Berarti apakah the buildings singular atau plural? Yes, the buildings adalah plural dan cocok dengan are. Berarti kalimat ini juga sudah tepat. Berikutnya, because of the seriousness of the company's financial problems. Perhatikan, because of ini adalah preposisi juga, sehingga semuanya ini yang because of the seriousness adalah prepositional phrase, kita hilangkan saja. Of the company's financial problems juga adalah prepositional phrase, kita abaikan semuanya. Yang subjek adalah the board. The board ada lagi di sini of, kita hilangkan saja of directors supaya tidak terkecoh. Nah, sekarang kalimatnya lebih sederhana. The board have called an emergency meeting. Kalau kita perhatikan di sini, kata the board adalah singular, sedangkan have called adalah plural. Berarti tidak cocok. Salah. Harusnya di sini, the board of directors, di sini kita ganti menjadi has. Has called an emergency meeting. Oke ya teman-teman, jadi ini mungkin sebagian contoh-contoh soal yang melibatkan subject-verb agreement, khususnya setelah ada prepositional phrase ya. Karena prepositional phrase seringkali mengecoh karena memisahkan antara subjek dan verb. But remember, a prepositional phrase will never be the subject of a sentence. Oke ya. So that's it for materi untuk yang pertama, untuk bagian pertama, yaitu subject verb agreement after prepositional phrase. Di bagian berikutnya dari video ini, atau di video berikutnya, we're gonna be talking about the other thing, ya, the other topic about subject verb agreement. So that's it, Mr. Hendra out. Hi millennials, welcome back. So this is the third part of our video. So ini yang paling terakhir, kita akan bicara soal subject-verb agreement after expressions of quantity. Ya, expressions of quantity. Expression yang melibatkan jumlah, ya, atau ya number atau jumlah. Nah, perhatikan di sini ada 3 kalimat.
All of the book was interesting. All of the books were interesting. All of the information was interesting. Nah, perhatikan teman-teman, apa yang dimaksud dengan expressions of quantity adalah kata-kata yang menunjukkan jumlah seperti all, semua, all, semua, all, semua. Ada juga yang lain seperti some, ya, beberapa seperti most juga, dan seperti half. Ya, ini keempat ini all, some, most, of, all, some, most, half adalah bentuk-bentuk expressions of quantity yang sering muncul di soal-soal TOEFL. Nah, yang menarik dari expressions of quantity ini adalah dia bisa diikuti oleh berbagai jenis kata benda. Yang pertama, bisa diikuti oleh kata benda yang bentuknya singular. Di sini perhatikan ada kata the book, singular. Bisa juga the books, plural. Dan juga bahkan bisa oleh kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable. Information ini uncountable. Jadi di sini tadi ada singular, ya, singular. Kemudian ini plural. Kemudian yang ketiga, dia bentuknya uncount atau uncountable. Kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, sehingga subject-verb agreement kalimat yang melibatkan expressions of quantity bukan lagi mengacu pada expressions of quantity-nya. Jadi kita tidak mengacu pada kata all, akan tetapi mengacu pada kata benda yang muncul setelahnya. Jadi mengacu kepada the book, mengacu kepada the books, dan mengacu kepada the information. Nah, perhatikan kalimat pertama. Kalimat pertama ini sudah benar. Kenapa? Karena di sini all of the book. Ini kata book di sini singular, sehingga verbnya juga pakai was, pakai yang singular. So all of the book was interesting. Maksudnya ada satu buku saja, karena di sini book bentuknya singular. Maksudnya keseluruhan bagian daripada buku tersebut menarik, ya. So all of the book was interesting. Jadi meskipun di sini ada of the book, ini adalah prepositional phrase, tapi verbnya dicocokkan dengan prepositional phrase-nya ketika di depan sini ada expressions of quantity. Ya, kalau tadi kalimatnya normal seperti yang kita bahas di video sebelumnya, prepositional phrase atau frase yang ada ke preposisinya kita abaikan, sedangkan kalimat yang ada di depannya ada expression of quantity seperti all, some, most, dan half, kita justru mencocokkan verb dengan ini, ya, dengan prepositional phrase-nya. Kemudian kalimat kedua, all of the books. Ini berarti ada banyak buku. Semua buku-buku itu, mungkin ada 10, ada 20 buku. All of the books were interesting. Semua buku tersebut menarik, ya. Kita pakai word kali ini. Meskipun di sini sama-sama all, dengan kalimat pertama tadi all di sini juga, tapi yang berbeda adalah prepositional phrase-nya. Di sini books banyak, di sini tadi satu. Makanya verbnya dicocokkan dengan prepositional phrase-nya. Nah, untuk kata-kata yang uncountable atau kata benda yang tidak bisa dihitung, seluruh verbnya pasti bentuk singular. Jadi semua kata benda yang tidak bisa dihitung pasti verbnya singular. All of the information, all of the liquid misalnya, ya, atau all of the oil, all of the sugar, ya, semua garam tersebut, semua gula tersebut, semua minyak tersebut, semuanya bentuknya meskipun kesannya banyak, tapi dia bentuknya singular. Bentuknya selalu singular karena benda yang tidak bisa dihitung selalu dianggap singular. Nah, itu ya tentang expressions of quantity. Semua setelah all, setelah some, setelah most, dan half, semuanya ini pasti muncul of, ya. All of, some of, most of, half of. Nah, setelah itu baru muncul kata bendanya, ya. Misalnya di sini nouns, ya. Dan verbnya harus cocok dengan nouns tersebut. Harus agreeable dengan nouns ini, bukan lagi dengan expressions of quantity-nya. Untuk lebih jelasnya, let's look at the following examples. Di sini ada beberapa contoh kalimat. Kita coba sama-sama menganalisa. The witness saw that most of the fire in the hills was extinguished. Nah, perhatikan. The witness saw that most. Ada kata most di sini. Sebagian besar atau hampir semua, ya. Sebagian besar api. Nah, ini ada fire. Fire ini adalah bentuk yang tidak bisa dihitung, ya. Most of the fire. Bentuk uncountable.
Sehingga jika di uncountable berarti verbnya juga harus selalu singular. So the first sentence is correct. The witness saw that, para saksi menyaksikan atau melihat bahwa keseluruhan api atau hampir seluruh api, titik api tersebut was extinguished. Sudah dipadamkan. Coba lihat kalimat yang kedua. Some of the animals. Di sini ada kata some, expressions of quantity. Kemudian muncul kata of setelahnya. Dan ternyata kata benda yang muncul adalah kata benda animals. Bentuknya plural, jamak. Sehingga kata kerjanya was di sini verbnya harusnya di sini juga menggunakan kata kerja yang plural, yakni were. Ya. Jadi seterusnya some of the animals, beberapa dari binatang tersebut yang berasal dari kebun binatang were released, dibebaskan. Okay. The third sentence, all of the students, ada kata all of the students, berarti students adalah plural. Kata kerjanya atau verbnya juga harus plural. Berarti is di sini salah, ya. Di sini harusnya pakai are. All of the students in the class taught by Professor Roberts are required. Ya, semua siswa yang ada di kelas yang diajar oleh Profesor Robert disyaratkan untuk mengumpul tugasnya hari Senin depan. Oke, so kalimat ini juga salah. Oke, let's move on. Masih ada 3 nomor yang terakhir yang akan kita analisa. Half of the food that we are serving to the guests are still in the refrigerator. Di sini ada kata half of the food, berarti kata bendanya adalah the food. Bentuknya uncountable. Ini adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Berarti verbnya harus singular. Are di sini keliru, salah. Di sini harus pakai is, ya. Half of the food, sebagian dari makanan yang kita hidangkan untuk tamu is still, masih ada di kulkas, in the fridge. Refrigerator. Ya. Kalimat berikutnya, we believe that some of the time. Nah, di sini ada kata some, expression of quantity, of the time. Time adalah kata yang tidak bisa dihitung juga. Dia juga bentuknya uncount. Sehingga verbnya harus singular. Sudah benar ya? So kalimat ini sudah cocok. Terakhir, she did not know where most of the people. Kebelibet ya. She didn't know where most of the people. Most adalah expression of quantity, kemudian muncul the people. People ini adalah bentuk plural, ya, banyak orang, orang-orang. Most of the people in the room was from. Sedangkan kata kerjanya pakai was. Was dengan people tidak cocok, ya. Harusnya di sini pakai were. Nah, jadi teman-teman sekalian, sangat mungkin muncul soal-soal di written expression yang melibatkan subject-verb agreement. Entah itu subject-verb agreement yang berkaitan dengan prepositional phrase, atau mungkin subject-verb agreement yang berkaitan dengan expression of quantity. But the thing is, kalau kalian bertemu dengan salah satu model soal tersebut, kalian tidak perlu khawatir lagi, karena kita sudah belajar di Millennial Academy tentang subject-verb agreement. So I think that should be it for this lesson. If you have any more questions related to our topic today, feel free to ask me on our WhatsApp group or on our Google Classroom. I will be super happy to help you answer the questions. So thank you so much for watching at Millennial Academy. You can learn anytime, anywhere. Mr. Henda, out.